Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel University MPD, dan kali ini kita akan membahas manfaat dan kenapa kita harus ngambil tes TOEFL. Oke, coba kita pikirkan bareng-bareng 5 detik. Oke, sudah? Cukup? Oke, kita jawab bersama ya. Jadi teman-teman, manfaat atau tujuan kita ngambil tes TOEFL adalah yang pertama, untuk beasiswa. So, kadang kita pengen ngejar mimpi dan ternyata syaratnya tuh banyak banget dan begitu rumit. Salah satunya ada TOEFL. Terus, belum lagi, tidak hanya itu teman-teman. Skornya harus misalnya 500 untuk S2, 520 untuk S3, dan seterusnya. Itu yang ITP ya, belum yang lain. Nah, bicara TOEFL itu pasti ada maksud tujuan kalau kita ngambil TOEFL. Salah satunya itu beasiswa. Nah, itu. Kalau dari pengalaman saya, teman-teman, ketika di semester 7 waktu S1 itu, saat itu saya sedang KKN di Gunung Kidul, terus ada info dari kampus menginfokan ada beasiswa dari Bank Mandiri Syariah yang di situ tercantum beasiswa akademik, beasiswa prestasi akademik, dan beasiswa tahfidz. Karena yang di situ saya hanya masuk di kualifikasi beasiswa prestasi akademik, jadi saya masuk di situ. Untungnya persyaratannya hanya ada 3. Yang pertama, rekomendasi dari dekan. Yang kedua adalah IPK. Yang ketiga, TOEFL sertifikat minimal 450. Jadi saat itu saya beruntungnya saya sudah mengambil TOEFL di semester 7 apa 6 gitu waktu itu. Tahun 2016 saya pertama kalinya ngambil TOEFL, dan itu bukan TOEFL ITP ya, hanya TOEFL Prediction yang ada di pusat bahasa kayak gitu, dan harganya sekitar 60.000 sampai 70.000 rupiah. Beda jauh ya. Kalau ITP kan saat ini sampai 550.000, 600.000, dan tergantung nilai kurs dolarnya yang semakin naik tentu semakin mahal. Nah, di situ saya ngajuin beasiswa, ternyata lolos. Oke, fix. Jadi tujuan yang pertama adalah beasiswa. Dan tidak hanya itu, kita ngambil TOEFL. Kenapa? Karena yang kedua adalah persyaratan lulus. Tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia mensyaratkan skor TOEFL tertentu maupun sertifikat TOEFL untuk mengambil tugas akhir. Bahkan untuk jenjang S1, untuk mengambil skripsi, itu ada TOEFL-nya. Apalagi tesis, apalagi disertasi, makin pusing itu. Kalau masih S1, itu biasanya yang saya tahu loh. Jadi ketika itu saya masih semester berapa ya? Semester 1 2013, S1 di UIN Suka, Jogja. Ya, saya kuliah di Jogja di UIN Suka itu mensyaratkan untuk skripsi 400 skornya. Terus tahun 2018 saya masuk S2 di jurusan yang sama, Pendidikan Agama Islam. Di situ juga ada syarat TOEFL minimal 450. Oke. Kayak gitu. Terus selain itu teman-teman, yang saya tahu juga dari informasi yang S3 itu, untuk jenjang doktoral itu TOEFL-nya 500, dan itu persyaratan untuk mengambil disertasi. Jadi buat mau neliti disertasi itu, teman-teman harus punya sertifikat TOEFL dengan skor sekian. Nah, kita belum lulus, belum ngapa-ngapain, udah pusing dengan soal-soal TOEFL itu.
Kayak gitu teman-teman. Sorry. Jadi kembali lagi tadi, syarat untuk mengambil tugas akhir adalah sertifikat TOEFL salah satunya. Oke. Jadi kita udah ketemu 2 reason ya kenapa ngambil TOEFL. Yang pertama beasiswa dan yang kedua karena syarat kelulusan. Yang ketiga adalah syarat mendaftar pekerjaan. Tidak jarang perusahaan di kota-kota besar mensyaratkan sertifikat TOEFL dengan skor sekian. Hal itu untuk apa? Sebagai indikator teman-teman menguasai bahasa Inggris dengan level-level yang sudah ditargetkan perusahaan itu. Apalagi teman-teman mau mengambil bank, misalnya kita mau daftar di Bank Mandiri Syariah atau di Bank BRI Syariah, itu pasti ada skor TOEFL tertentu ya. Tidak hanya itu, bahkan yang saya tahu ketika ada CPNS itu di lowongan pendidikan agama Islam guru untuk SMK Dinas Perhubungan, SMK penerbangan gitu. Saya lihat di persyaratannya itu TOEFL minimal 470. Jadi lumayan juga ya. Dan itu bukan TOEFL kaleng-kaleng, TOEFL ITP minimal gitu kan. Jadi sekarang teman-teman tahu kan betapa pentingnya kita ngambil tes TOEFL. So, buat teman-teman yang pengen ngambil beasiswa, pengen persyaratan lulusnya lancar, dan pengen dapat kerja yang bagus, dari sekarang deh belajar TOEFL. Udah itu aja, nggak perlu repot-repot. Ya, itu aja dulu, ngerjain latihan-latihan TOEFL. Minimal kalau misalnya teman-teman punya uang ya, kalau punya uang, kursus preparation TOEFL, langsung fokus kursusnya preparation TOEFL, nggak lagi kursus speaking ataupun kursus apalah, langsung aja deh. Saya sarankan, rekomendasikan kursusnya ngambil preparation TOEFL ITP. Oke. Jadi itu aja ya teman-teman, 3 urgensi kenapa kita ngambil TOEFL ITP. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.